i'lam rahimakallah. Apa artinya? I'lam rahimakallah. Iya. Ketahuilah olehmu wahai Apis, kalau di sini kan kita belajar al-arba' qawaidu. Kata Syekh kita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di dalam membantah subuhat syirik. Ya. Pasti syirik. Ada orang yang bikin mentalbis. Tahu talbis? Ada talbis iblis, pernah dengar tak? Talbis itu penipuan. Penipuan iblis. Iya, penipuan iblis. Makanya orang berbuat syirik itu seolah-olah tidak syirik, padahal sebenarnya syirik. Nah, dengan adanya kaidah yang 4 ini terbongkarlah yang dianggap orang tidak syirik, padahal sebenarnya syirik. Ya. Kita lanjutkan, i'lam arsadakallah li ta'atihi. Ketahuilah wahai hamba Allah yang belajar 4 kaidah ini. Semoga Allah arsadakallah. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kamu li ta'atihi. Apa li ta'atihi? Untuk mentaatinya. Apa untung kita taat kepada Allah, tahu? Untung taat kepada. Iya. Yang Ampis minta setiap 17 kali dalam sehari semalam ada diminta. Oh, doa. Apa doanya? Dalam Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Nah, tunjuki kami jalan lurus. Jalan lurus itu jalan apa itu? Jalan yang engkau beri nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Tahu? Siapa orang yang diberi nikmat? Tahu? Orang yang Iya. Orang-orang yang kena Ini nih, makan dulu nih. Banyak kali nih. Masya Allah. Ini nak. Oke. Ada itu tempatnya Mimin. Sampai pun nak tambah pun. Ya. Siapa saja yang diberi nikmat ini? Orang yang diberi nikmat. Ya, ada 4 macam dalam surat An-Nisa, coba tengok. Setiap hari kita baca, setiap hari 17 kali sehari semalam kita ngulang-ulangin. Tapi kita tak paham apa yang kita minta. Ya. Bodoh sekali lah kita. Apa ya? Jalan yang engkau beri nikmat. Ditafsirkan dalam surah An-Nisa ayat 69 ke 59. Kalau 59 itu taat kepada ulil amri. Para nabi. Para nabi, para siddiq. Ini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah nih. Wa may yuti'illah. Apa arti wa may yuti'illah? Wa may yuti'illah. Ya. Dan barang siapa punya barang ya? Barang siapa atau siapa punya barang? Barang siapa yang mentaati Allah dia selalu mentaati Allah. Ini yang didoakan oleh siapa tadi ini? Oleh Syekh kita ini. Li ta'atihi. Semoga Allah membimbingmu untuk mentaati Allah. Orang yang mentaati Allah, orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat itu oleh Allah, siapa saja? 4 orang dia. Para nabi, para siddiq. Mereka itu bersama kita nanti. Kita bersama mereka nanti. Orang yang 4 ini bagus-bagus ini. Kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Apa Rafiq? Pernah dengar nama Rafiq? Rafiq itu teman.
Teman, sebaik-baik teman itu yang 4 ini, para nabi, para siddiq, para syuhada, para solihin. Mau dikelompokkan ini? Ada di situ kan? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun saja yang mentaati Allah, yang mentaati Rasul, mereka itulah orang yang diberi nikmat. Kita minta diberi nikmat tak? An'amallahu 'alaihim kan? Ya, kita baca tadi an'amta 'alaihim, ta di sini, amta itu Allah itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kami minta agar ditunjuki kami jalan yang lurus itu adalah jalan yang engkau beri mereka nikmat, 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 nikmat banget. Ya. Bukan jalan orang yang dua. Siapa orang yang dua? Oten sama Yahud Israel. Jalan Israel, jalan Oten tidak boleh kita minta. Tidak boleh kita tiru. Bukan itu yang jalan kami maksud. Nah, kayak gitu. Ghairil maghdub artinya apa? Bukan jalan orang yang dimurkaimu, wahai Allah, yang kami minta. Tapi jalan orang yang soleh. Yang soleh yang diberi nikmat, tapi an'amta 'alaihim. Yang engkau beri nikmat mereka. Ya, dan barang siapa menaati Allah, yang menaati Allah. Ya. Dan Rasul. Ya. Kita kan tadi minta ihdinas siratal mustaqim. Apa arti ihdina? Jalan yang lurus. Ihdina itu apa? Ihdi. Hada, ihdi. Hada itu hudan, petunjuk. Kalau ihdi, tunjukilah. Tunjukilah kami. Minta kan? Iya. Mau minta ditunjuki? Dengan Dengan apa kita minta petunjuk? Petunjuk itu apa sih? Ilmu-ilmu, hudan, ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat, masuk surga, terhindar dari neraka, itu ada ilmunya itu. Bisa kita bebas neraka, masuk surga gratis-gratisan. Kalau tidak ada ilmu, dengan tebak-tebak teh ayam bisa? Masuk surga, bebas neraka, dengan tebak-tebak teh ayam, tidak pakai ilmu-ilmu apa-apa, bisa? Hebat kali. Pergi ke Papua atau Papua? Tahu? Mau pergi ke Papua sendiri tanpa tahu jalannya? Tanpa dibimbing? Bawa mobil pula lagi? Atau bawa motor? Atau bawa pesawat? Pandai? Pakai ilmu semua itu. Bawa pesawat ke Papua, kemana arahnya? Atau bawa kapal lah. Kalau takut kali di atas, takut jatuh, naik kapal aja di laut. Mungkin kalau ada itu malah jadi sesat. Sesat. Kita mau ke Papua, rupanya sampai ke India. Karena arahnya nggak tahu. Itu baru di dunia, kecil dunia ini, apalah dunia ini. Nah, makanya kita minta ilmu, minta petunjuk, jalan ke Papua, jalan ke surga apa Papua? Selamat dari Palestina atau nanti kejebak nanti di Palestina, di Gaza nanti kena tembak pula nanti. Tujuan kita ke negeri yang aman, ke Bali misalnya. Tahu-tahu sampai di Gaza, kena tembak lah sama Israel. Itu masalah kecil, dunia kecil, tapi ke orang berani-beraninya dia. Ke akhirat belum pernah ke sana, tapi tanpa belajar dia pede aja, dia selamat aku nanti nih masuk surga nih. Suruh ke Papua dia dulu sekali. Bawa motor atau mobil atau kapal atau pesawat tanpa petunjuk. Bisa? Tapi orang kok nekat kali ya. Ke surga, ke neraka, ujungnya kalau nak sampai di surga, dua tempatnya itu. Ada surga. Kalau nak ke ujung surga, kalau nak sampai ke neraka, dua aja tempatnya. Iya. Tanpa ilmu tapi.
Nah, jadi yang kita minta itu ihdinas shirat, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang diberi nikmat, jalan surga. Jalan surga itu siapa? Jalan yang diberi nikmat itu jalan Nabi itu. Ya. Siapa orang yang diberi nikmat? An'amallahu alaihim Anallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada sholihin. Jadi an'amta alaihim itu yang kau beri nikmat itu an'amta, yaitu ta di situ Allah itu an'amallahu alaihim. Itu an'amallahu alaihim itu di surat An-Nisa ayat 69. Ya, yang Allah beri nikmat itu 4 aja orangnya. Para nabi, nggak ada profesor itu, nggak ada jenderal itu, nggak ada presiden ya. Iya. Cuma 4 orang yang diberi nikmat Allah tuh. Jalan itu yang kita minta itu, yang 17 kali sehari semalam itu. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau nikmatkan kepada mereka. Jadi kalau kita nggak baca Al-Fatihah, jadi kita nggak minta sehari 17 kali semalam. Iya. Setiap hari itu kita meminta jalan yang diberi nikmat itu. An'amta alaihim itu maknanya jalan yang Engkau beri nikmat. Mana jalan yang diberi nikmat? Mana petunjuknya? Itu ditunjuki oleh Allah di surat An-Nisa 69 itu. Yang Allah beri nikmat itu 4 macam orangnya cuma. Ya, minan nabi. Siapa ya? Yang mentaati Allah dan Rasul. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul yang pertama kali? Yang nomor 1 hebat mentaati Allah dan Rasul itu 4 orang ini. Pertama Prabowo, apa? Para nabi. Bukan para kaya-kaya raya, para naga 9 bukan? Bukan. Atau para konglomerat, teknokrat, para raja yang ada di Qatar atau di Dubai, enggak kan? Para orang apa namanya? Enggak tahu lagi, entah berantah hartanya ya. Bukan itu yang diberi nikmat, walaupun kaya raya dia bukan itu. Yang diberi nikmat oleh Allah itu 4 macam tadi. Siapa dia? Orang yang mentaati Allah dan Rasul. Siapa penghulunya nih? 4 macam dalam surah An-Nisa ayat 69. An'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. 4 macam itu wa hasuna ulaik. Dan mereka-mereka itulah yang hasuna. Hasuna itu hasan. Hasanun, hasuna, yang paling baik kalau kita berteman dengan 4 macam itu orang. Karena 4 macam itu orang yang diberi nikmat. Pahamnya? Artinya orang yang 4 macam itu yang Apis minta tuh. Subuh tadi 2 kali minta. Zuhur 4 kali. Setiap rakaat baca Al-Fatihah toh? Iya. Asar baca Al-Fatihah lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tambah lagi maghrib tadi. Tambah Isya di mana tadi? Kok nggak nambah? Jadi laki-laki solehah. Sholatnya di rumah. Kalau laki-laki soleh, sholatnya di masjid. Kalau laki-laki solehah, Di rumah. sholatnya di rumah. Ada uzur tadi ya? Baru pulang. Gak nampak dari siapa? Baru nampak. Maupun di rumah itu. Iya. Maupun di rumah kita. Di rumah juga tadi. Maghrib tadi yang di apa ya? Oh iya, dia di. Oh gitu. Oh jadi sama-sama solehah dua ya. Solehaini ya. Barakallahu fiik. Si Nabil udah pergi ke Jogja. Kapan? Semalam. Iya. Siapa yang antar? Umi juga? Cuman kita semua itu kemarin. Ikut kemarin? Iya. Sampai ke bandara? Simpang 3? Mungkin di hotelnya aja Umi yang
Sama Bang Bil aja. Pakai apa? Mobil? Alia? Mobil. Ya. Hmm. Masya Allah. Nangis-nangis juga lah ya. Perpisahan ya. Di orang tua itu mati. Umi nangis. Sedih. Sedih juga. Iyalah anak lajangnya. Hmm. Masya Allah ya, mudah-mudahan dari anak soleh Hmm. sudah dibekali dia, ya dipesan-pesankan. Apa pesan Umi lupa belum ya? Tengoklah nanti di apa di YouTube lah. Ada juga itu ya. Oke, GM ya. Apa tadi? Syekh ini di dalam kaidah ini, arba ini, kaidah yang 4 ini dia mendoakan kita agar kita dibimbing oleh Allah untuk mentaati Allah. Ya, mentaati Allah itu berarti kita menjadi orang yang diberi nikmat oleh Allah, dapat taufik ya berteman bersama 4 orang yang bagus-bagus, nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin. Kemudian Syekh menjelaskan annal hanifiyah ya, bahwasanya Hanifiyah agama yang lurus. Tahu agama yang lurus? Agama yang tidak cenderung kepada kesyirikan. Ya, agama yang lurus yang selalu taat sama Allah dan berpaling dari kepada mensekutukan Allah. Itu agama Nabi Ibrahim cuman. Kalau agama selain Nabi Ibrahim itu syirik semua itu. Agama hawa nafsu semua. Kalau nama agama Nabi Ibrahim, agama kakek moyangnya Nabi Rasulullah, itu Ibrahim. Ada silsilah Nabi nyambung sampai Nabi Ibrahim ini. Jelas 23 kakek mungkin lebih ya. Berapa kakek ya? Kurang lebih 25 atau 30 kurang lebih. Kalau kurang sedikit lebih sedikit. Dijelaskan oleh Syekh kalau mau jadi agama yang Hanifiyah, agama yang tidak syirik. Karena agama syirik ini bahaya nih, kekal di neraka. Makanya dibimbing untuk kepada agama Nabi Ibrahim yang Hanifi. Ya, apa agama Hanifiyah ini? Anta'budallah wahdah. Agama Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim itu adalah engkau mengibadati Allah satu-satunya. Ya, anta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Satu-satunya yang diibadahi hanya Allah, bersih, ikhlas untuknya ketaatan kepada Allah itu. Tidak ada dipaksa-paksa. Ya, mukhlis lahuddin itu arti mukhlishan lahu dalam keadaan bersih, beribadah itu tanpa ada embel-embel riya dan sum'ah, embel-embel keduniawian, tapi murni karena Allah. Ketaatan itu kepada Allah doang. Sebagaimana apa yang diinginkan Allah, ya, apa keinginan Allah menciptakan manusia dan jin untuk mengibadati Allah saja. Tidak ada tujuan penciptaan kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan mentauhid. Harus begitu. Ibadah itu ibadah apa? Tidak dinamakan ibadah gimana? Al-ibadatu la tusammal ibadah illa ma'at tauhid. Apa artinya? Kata Syekh ini bilang tidaklah dinamakan ibadah. Ibadah tidak dikatakan ibadah kalau tidak disertai dengan tauhid. Mana dalil? Ya, kayak Nabi Muhammad sendiri kalau dia beribadah, ya, tapi tidak bersih, masih ada syirik-syiriknya, entah syirik kecil, entah syirik khafi, entah syirik besar apalagi. Ada dalilnya surah Az-Zumar ayat berapa Az-Zumar? 65 ada surah Az-Zumar dah. Nah, ini yang bilang oleh Nabi apa ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun ini maknanya kata Ibnu Abbas illa liwahidun. Ya, illa liya'buduna liwahiduna. Tidak lain diciptakan jin dan manusia untuk beribadah dengan cara mentauhid wala tusyriku bihi syai'a. Kalau syirik, la in asyrakta,
Itu kepada Nabi khitabnya. Kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Kata Allah Ta'ala kepada Rasulnya, walaqad uhiya. Ada nampak itu? Az-Zumar 65. Dapat? 65. Surah Az-Zumar itu surah berapa itu? 39. 39. Ayat 65. Tengok. Dan sungguh telah diwahyukan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Ya. Kalau ya. Sungguh telah diwahyukan. Ya, walaqad uhiya ilaika, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Dan kepada nabi-nabi sebelummu. Berapa nabi sebelum Nabi? Sebelum Nabi Muhammad ini, Pak? Berapa banyak? 100.000, 120.000 lebih. Itu banyak nabi. Sebelum Nabi Muhammad sudah diwahyukan itu. Apa yang diwahyukan? Lain asyrakta. Kan? Jangankan kita orang-orang ini, orang bodoh nih kan? Iya. Nabi sendiri dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diperingatkan, diwanti-wanti. Lain asyrakta. Kalau sekiranya engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi beragama itu walaupun ibadahnya kayak Nabi, tapi ada syirik, layah batonna amaluka. Ada nggak di situ? Bukan Nabi nakut-nakuti, Nabi baca aja itu. Jadi ibadah itu la tusammal ibadah, kata Syekh. Tidaklah dikatakan ibadah itu ibadah kecuali dengan tauhid. Nah ini. Karena orang yang jatuh kepada syirik, dia akan dihapus. Dihapus amalan yang dia kerjakan, ibadah itu. Kemudian dia termasuk orang rugi. Kenapa rugi dia? Tidak masuk surga. Karena tempat itu cuma untuk orang yang dua tempat di akhirat. Neraka dan surga. Dan helm beda. Neraka dan surga. Anda helm mau jaket kan? Itu jadi tu. Baru green nih kan? Grimis. Oke ya. Udah lebat? Harusnya dari tadi ya. Nah, tapi tidak apa-apa lah. Apa kata Allah tadi? Ambil capek-capek. Baru tahu aku ya, karena kedap suara ini. Ya. Iya. Baru nampak pula. Oke. Jadi itu yang diperintah. Kalau Nabi dan Nabi-Nabi sebelumnya diperingatkan begitu, bagaimana orang yang di bawah Nabi? Tentu lebih hati-hati lagi lah. Iya kan? Kalau kau beribadah kepada Allah ada unsur syirik, tak bersih ibadahmu, tak mukhlishan lahuddin, nah, kamu akan dihapus seluruh amalanmu, dihapus. Ya udah, amalanmu akan dihapus, terus kamu nanti termasuk orang yang merugi banget. Termasuk rugi banget lah ya. Rugi banget. Nah ini akibat kita beribadah kepada Allah tidak wahdah, mukhlishan lahuddinnya nggak ada. Sehingga kita menjadikan kan tak ada kan enggak apa lagi kan? Dah paham kan? Baru dikatakan ibadah itu adalah ibadah kalau disertai tauhid. Disertai tauhid. Oke. Kemudian kasih aja. Kemudian ya. Faida arafta wahai empis, faida arafta apa artinya? Kalau kamu sudah tahu. Nah, kelanjutan dari ayat apa tadi? Annallahu khalaqaka li'ibadati, bahwasanya Allah itu menciptakanmu itu hanya untuk ibadah. Fa'lam, maka engkau harus tahu bahwa annal ibadata, ini yang bilang tadi, annal ibadah la tusammal ibadah illa ma'atau tauhid, bahwasanya ibadah bukan dikatakan sebuah ibadah, annal ibadata la tusammal ibadah illa ma'at tauhid,
Tidaklah dikatakan suatu ibadah itu adalah ibadah kecuali kalau disertai dengan mentauhidkannya, tidak mensekutukan Allah. Kama anas sholat, sebagaimana sholat. Tahu sholat? Pernah sholat? Tidak dinamakan sholat. Nah, tadi ibadah tidak dinamakan ibadah. Sekarang sholat tidak dinamakan sholat kecuali dengan apa sholat baru dibilang sholat sah? Sholatnya apa? Dengan wudhu. Masya Allah, mantap. Ya kan? Tidak dinamakan sholat itu adalah sholat jikalau kita harus dengan wudhu. La sholata liman hatta apa ada tuh? La ahadukum hatta yatawadda, itu bunyi hadisnya. La sholata ahadukum hatta tawaddoa. Tidaklah dianggap sholat salah seorang kamu kecuali dengan wudhu. Sampai dia berwudhu dulu baru bisa. Sampai dia berwudhu. Kalau tidak berwudhu dia, awas. 1000 rakaat pun kita sholat pasti tidak diterima. Nah, begitulah dengan keadaan ibadah tadi. Tanpa tauhid, membersihkan ibadah kita dengan tauhid, jadi tidak akan berguna ibadah tadi kecuali dihapus amalannya, ibadahnya, kemudian dia nanti termasuk wala takunanna minal khasirin, ya. Kayak itu bunyi deh. La yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin, ya. Ya. Kalau kau beribadah Muhammad tapi dalam keadaan menyekutukan Allah, tidak bertauhid, kamu sia-sia, dihapus terus amalanmu, sholatmu, sedekahmu, puasa, haji, kebaikanmu juga hapus. Nah, orang sekarang kok tenang-tenang ya? Karena mereka belum tahu. Karena mereka tidak tahu, karena tidak belajar. Rugi kan tidak belajar ya? Tidak dinamakan ibadah kalau tidak dengan tauhid. Sebagaimana tidak dinamakan sholat jika tidak wudhu. Kalau tidak wudhu. Orang enak-enak aja dia. Kan sholat, kan ibadah suka-suka kita aja lah. Masa payah-payah kali ibadah? Dah tiap hari kita sholat, dah tiap hari kita dengar ceramah. Masa kita masih itu aja yang kita pelajari? Orang sudah sampai ke bulan, orang sudah kaya raya, tak tahu dia ibadahnya itu tidak dinamakan ibadah kecuali dengan disertai tauhid. Sudah dicontohkan dengan gamblang, sholat tidak dinamakan sholat kalau tidak ada wudhunya. Kalau dalam sholat kita berhadas, maka sholat kita jadi hilang. Iya, sholat kita jadi tidak bernilai. Orang tidak wudhu, mana sah sholatnya? Orang tidak tauhid, mana sah ibadahnya? Dihapus. Sebagaimana surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Nah, ya. Ya, fa iza arafta, apa tadi? La tusamma shalah illa ma tahara. Fa iza arafta anna syirka, apabila kamu sudah tahu bahwasanya syirik itu idza khalatal ibadata, apabila bercampur dengan ibadah, syirik bercampur dengan ibadah, afsadaha. Apa afsadaha? Ya. Fasad, mufsidin. Fasada, afsadah itu artinya merusak. Afsadaha, merusak kepada ibadah. Kalau syirik masuk dalam ibadah, maka rusaklah ibadah. Ya, fa iza arafta anna syirka, apabila kamu sudah tahu bahwasanya syirik bila bercampur di dalam ibadah, masuk ke dalam ibadah, dia afsadah. Dia akan rusak ibadahnya, rusak.
Ya kalau rusak, rugi. ahbata amal. Apa ahbata? La yahbata na'maluka, kata Allah kepada Nabi Muhammad itu. Terima. Ahbata itu akan dihapus, dicoret, tidak diterima, betul, nggak diterima. Dicoret aja, ahbab, habata adanya dicoret, dihilangkan, tidak dinilai. Ahbata amal, wasara sahibu, maka menjadilah pemilik ibadah tadi minal khalidina finnari, golongan orang yang kekal dalam neraka. Ngeri nak nih? Ngeri. Kalau kamu udah tahu syirik itu apabila bercampur dengan ibadah akan merusak ibadah dan akan menghapus semua amalan dan akan menjadi orang-orang yang kekal di neraka dan otomatis rugi dia. Lu gila, ya? Iya. Tahu lu gila? Hah? Gila. Lu gila. Kalau kita beribadah capek-capek, Nabi sendiri lu gila, dikatakan Allah. Ya, kalau kau syirik, lain asyrakta, ta itu anta engkau Muhammad itu. Khitabnya Nabi Muhammad itu. Berapa hebatnya Nabi Muhammad itu? Ibadahnya seberapa itu? Hebat tak? Penghulu waladi Adam, asraful anbiya wal mursalin. Ya, Sayyid waladi Adam, asraful anbiya wal mursalin, imamil muttaqin. Ya, tidak ada lagi. Kalau nabi yang seperti itu diwanti-wanti akan dihapus dan masuk neraka, bagaimana kalau kita sih? Lebih ngeri lagi, mengerikan. Kalau kita nggak tahu tentang syirik, mengerikan, kata Tudalang ya. Tahu Tudalang? Yang pini-pini itu mengerikan. Apa katanya? Fa idza arafta anna syirka idza khalat al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu min al-khalidina fin nari. Kalau kamu udah tahu, udah ngerti kamu bahwasanya syirik apabila bercampur dengan ibadah, maka syirik ini akan merusak amal, merusak ibadah dan menghapus amalan-amalan yang kita kerjakan sehari-hari ini. Dan kita akan menjadi pemilik ibadah yang kekal dalam api. Apa gunanya? Kita sahibul ibadah, sahibul ibadah, pemilik ibadah, tapi kekal di neraka. Ngapain ibadah? Sama kita kerja nggak ada gaji, iya kan? Kenapa? Nggak ada gaji karena nggak sesuai dengan bos. Ya, bos bilang begini, ya dia begini. Bukan kata bos yang didengarnya, tapi kata orang lain maunya sendiri. Seenaknya udah dewe. Tahu artinya tuh? Ikut senengnya seenaknya udah dewe. Bahasa Jawa itu. Kami orang Minang bisa juga nah. Kalau beribadah sesuka kita, seenaknya sendiri, seenak perutnya saja, tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, tidak ya beribadah tidak menurut ibadah yang dicontohkan oleh Nabi. Kita kan beribadah dilarang. Apa hukum asal ibadah ini? Hukum asal dari ibadah tahrim, at-tahrim atau mamnu'. Al-aslu fil ibadah al-mamnu'. Asal daripada beribadah itu adalah haram dan dilarang. Kenapa gitu? Kenapa dilarang beribadah? Kenapa? Kalau salah-salah menyembah, jangan-jangan yang tersembah setan. Nah, kalau nggak ada dalil, tersembah setan. Kita harus menyembah satu-satunya Tuhan aja. Nah, tidak ada petunjuk. Sama dengan ke Papua tadi. Mau ke Papua, tidak ada petunjuk. Pandai-pandai sendiri ke Papua. Ternyata sampai di Gaza. Kena tembak sama Israel. Kayak gitulah umpamanya. Kalau nggak ada pembimbing. Ya kan? Udah berat nampaknya ini. Gimana? Tadi apa kerjanya? Sekolah? Tidak ada sekolah ya? Besok ya? Oh, Masya Allah. Oke ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sampai sini aja dulu ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.